Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok elektronika kelas C ingin menampilkan hasil dari kerja kelompok kami berupa rangkaian sekuensial pada traffic light. Berikut adalah anggota kelompok kami. Yang pertama ada Afra, kemudian saya sendiri Verdika, kemudian Shania dan Zulfana Damayanti. Kita ke masalah terlebih dahulu. Jadi masalahnya adalah ada sebuah departemen kepolisian sedang mencoba sebuah sistem traffic light yang didasarkan pada model Eropa. Nah, kita diperintahkan untuk mendesain rangkaian digital sinkronus yang dapat beroperasi dengan pengaturan sebagai berikut. Nah, ini ada 6 lampu yang beroperasi ya. Lampu merah, kuning, dan hijau yang berada di sisi barat laut. Yang ini akan didesain sebagai R1, A1, dan G1. R itu red ya, A itu amber, G itu green. Kemudian begitu pula dengan traffic light yang berada di tenggara yang ini, didesain dengan lampu yang diberi label R2, red 2, A2, amber 2, dan G2, green 2. Nah, ketika sinyal digital memiliki keadaan logika 1, lampu akan menyala. Sebaliknya, lampu akan mati. Kemudian, sinyal jam digital akan memberikan pulsa ya, dan setiap pulsa jam itu harus berubah sesuai jadwal yang diberikan di samping. Jadi, seperti ini. Ini ada dua keadaan ya. Yang aman sama yang tidak aman. Untuk yang aman, red yang di tenggara, yang di barat laut, sedangkan yang di tenggara itu green, akan berubah menjadi red yang di barat laut, yang di tenggara akan berubah menjadi kuning, dan seterusnya seperti ini. Nah, untuk yang keadaan yang tidak aman itu red yang di barat laut, sedangkan green yang di tenggara akan berubah menjadi red yang di barat laut, sedangkan amber itu ada yang di tenggara. Nah, untuk yang model yang tidak aman ini ada delay di red ini. Jadi kedua traffic light itu akan tetap menunjukkan lampu merah, ada delaynya. Ini untuk yang model yang tidak aman atau yang unsafe. Nah, jadi kita akan merancang ya satu rangkaian di mana kita memiliki satu input dan 6 output untuk dirancang. Jadi satu inputnya itu berupa safe atau unsafe-nya, atau kita bisa nyatakan ya. Nah, ini kita bisa nyatakan safe itu sebagai 0 dan unsafe itu sebagai 0 dan safe itu sebagai 1. Seperti ini. Dan outputnya ada 6, yaitu dari R1, A1, G1, dan R2, A2, dan G2. Nah, di sini ada diagram, ada tabel transisinya. Ini ya, tabel transisinya. Yang satu ini menandakan bahwa lampu itu menyala. Jadi pada ini 100 itu artinya lampu red itu menyala, lampu amber itu mati, lampu green itu mati. Seperti itu. Nah, sehingga kita ada yang di save sama dengan 0 atau yang unsafe ini kita ada 6 keadaan. Di save atau keadaan shift sama dengan 1 ini ada 4 keadaan. Nah, tapi kita tidak memerlukan 10 buah state ya. Kita tidak memerlukan 10 buah state karena 4 state yang ada di sini itu sesuai dengan 6 state yang ada di sini, salah satu dari ini. Jadi kita hanya memerlukan 6 state yang dimasukkan dalam tabel berikut. Nah, tabel berikut. Oke, tabel berikut ya. Jadi state 1 itu 100 untuk yang di north south ini di barat laut,
dan 001 pada yang di tenggara. Yang kedua juga sama, 100, 010, dan selanjutnya. Nah, ini ada diagram transisinya. Jadi pada state 1 itu akan ke 2 ketika dia 0 dan 1. Pada state 2 dia akan ke state 4 ketika dia bernilai 1 pada save-nya, dan dia akan ke 3 pada saat save-nya itu sama dengan 0. Nah, pada saat 3 dia akan ke 4 pada saat save-nya itu sama dengan 1, dan seterusnya. Pada saat state 4 dia akan ke 5 pada saat save sama dengan 0 dan 1. Nah, di sini ada state yang sama, yaitu state 3 dan state 6, sama-sama 100, 100. Apakah bisa digabung? Jawabannya tidak bisa ya, karena mereka memiliki keadaan setelahnya itu yang berbeda, dimana ketika 3 dia akan ke state 4 ketika save-nya sama dengan 0, dan pada state 6 dia akan ke 1 pada saat save-nya sama dengan 0. Baik, untuk selanjutnya adalah dari langkah ketiga, yaitu memilih tipe dan jumlah dari flip-flop rangkaian. Jumlah dari keadaan adalah 6, sehingga jumlah minimal flip-flop akan dapat berfungsi adalah 3, di mana outputnya yaitu sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Dan jumlah maksimum flip-flop yang bisa digunakan adalah 6, karena pada state 7 dan 8 tidak digunakan. Pada desain di pembahasan ini akan digunakan flip-flop tipe D. Terdapat dua keadaan yang tidak terpakai, yaitu state 7 dan 8. Langkah keempat, yaitu pada aturan flip-flop pada bahasan ini sulit untuk diaplikasikan serta tidak dapat menjamin rangkaian sederhana, sehingga memerlukan keymaps untuk penyederhanaan. Pada bahasan ini, keadaan 001 dan 000 dipilih tidak dipakai karena pada keymaps semakin banyak satu akan menjadi lebih sederhana, di mana pada keadaan 001 merupakan keadaan 7 dan 000 merupakan keadaan 8. Di sini terdapat state dengan save sama dengan 0, yaitu pada state yang pertama akan bertransisi menjadi state yang kedua, 2 menjadi 3, 3 menjadi 4, dan seterusnya hingga state 6 akan kembali menjadi 1. Dan pada keadaan 7 dan 8 tidak digunakan sehingga ditandai dengan unused. Pada state sama dengan save sama dengan 1, yaitu state 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 3 akan bertanda unused karena pada diagram transisi di sini pada keadaan 3 save sama dengan 1 tidak melakukan transisi ke arah kemanapun atau tidak melakukan transisi ke bilangan apapun, dan juga pada state 6 pada keadaan save sama dengan 1 tidak melakukan transisi kemanapun, sehingga pada diagram save sama dengan 1 ini nilai 3 dan 6 bertanda dengan unused, dan juga state 7 dan 8 bertanda sebagai unused seperti yang pada save sama dengan 0. Dan di sini terdapat bilangan biner merupakan penerjemahan dari state sama dengan 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini terdapat tabel kebenaran yang akan diplot menjadi Karnaugh map dengan masing-masing output D1, D2 dan D3. Lalu selanjutnya ada langkah kelima, yaitu kita isi keymaps dan sederhanakan. Jadi langkah selanjutnya adalah kita mengisikan keymaps untuk ketiga input flip-flop D1, D2, dan D3. Nah, yang perlu diperhatikan di sini yaitu kita harus membuat 9 rangkaian logika kombinasional, yaitu 3 sirkuit untuk input flip-flopnya, 6 sirkuit control output, untuk 6 sinyal lampu lalu lintas R1 ke G2. Lalu langkah ke-6 yaitu buat diagram untuk semua state termasuk don't care. Nah, setelah minimalisasi keymaps, kita dapat mengganti output don't care dengan output sebenarnya atau output yang memiliki nilai. Jadi, kita sekarang memiliki rangkaian sekuensial yang sepenuhnya terdefinisi. Setelah itu, kita harus memeriksa apakah sistem ini berperilaku dengan benar, bahkan jika dimulai dari salah satu keadaan yang tidak digunakan. Nah, cara mudah untuk memeriksa ini yaitu kita membuat diagram transisi lengkap di mana state yang tidak digunakan 000 dan 001 yang dimasukkan ke state 7 dan 8. Nah, ini adalah contoh keymaps input flip-flop D1, D2, dan D3 setelah kita mengganti bit don't care dengan nilai aslinya.
Nah, setelah membuat diagram transisi lengkap ini, ternyata ditemukan error, yaitu pada state nomor 3. Di mana pada state nomor 3, yaitu ketika dia berlogika 1, outputnya akan kembali ke dirinya sendiri atau state 3. Nah, keadaan ini tidak diperbolehkan sehingga kita harus mengubah beberapa nilai bit don't care keadaan tersebut dengan yang lain. Hal ini dikarenakan nilai input dan output yang dimiliki yaitu sama-sama bernilai 100 sehingga kita harus mengubah beberapa bit don't care yang sebelumnya menjadi 101. Nah, karena 101 ini merupakan output state 4 sehingga kita mengganti output state 3 ini menjadi state 4. Nah, ini adalah contoh key map state 3 setelah kita mengganti state 3 dengan state 4. Setelah diganti, rangkaiannya sudah aman dan tidak ada error lagi. Kemudian langkah yang ketujuh adalah di sini terdapat 6 sirkuit yang ditampilkan pada tabel sebelumnya. Namun yang digunakan hanya memiliki 3 input karena hanya menggunakan 3 buah flip-flop D. Dengan menggunakan Carnot Map dapat digunakan untuk mengisi hasilnya untuk persyaratan lampu on atau off untuk di setiap keadaan tertentu. Kita dapat mengabaikan 2 status yang tidak digunakan yang akan memberikan keluaran don't care, yaitu pada state 7 dan 8 untuk menghasilkan rangkaian yang lebih sederhana. Lalu berikut adalah tabel data input dan output dari masing-masing state. Berdasarkan hasil dari state logika yang digunakan, yaitu 2, 1, 3, 4, 6, 5. Yang mana state 7 dan 8 pada bagian atas tidak digunakan karena termasuk pada bagian don't care, dengan mengabaikan state 7 dan 8. Kemudian disederhanakan dengan Carnot Map kembali untuk masing-masing inputan Q1, Q2, dan Q3. Berikut adalah Carnot Map untuk penyederhanaan untuk input tiap variabel, yang mana untuk bagaimana untuk menghasilkan output dari R1, A1, G1, R2, A2, dan G2. Lalu dari hasil penyederhanaan Carnot Map tadi didata menjadi berikut. Kemudian hasil dari Carnot Map untuk input dari masing-masing output juga mencakup hasil Carnot Map dari step sebelumnya untuk D1, D2, D3 yang dapat dilihat pada gambar di samping, yang kemudian diimplementasikan pada rangkaian di Proteus. Sebagai hasilnya di sini, sebagai contohnya, yang menjadi input dari masing-masing port yang diterapkan pada desain sirkuit, misalnya pada port G1 sebagai output, yang mana untuk menghasilkan G1 digunakan inputan pada Q2 aksen sebagai output dari flip-flop 2 dan juga output Q3 sebagai output dari flip-flop 3. Digunakan 3 buah flip-flop D yang mana logikanya input dari D1, D2, dan D3 yang merupakan output dari flip-flop lainnya. Yang artinya hasilnya kebalikan dari masing-masing inputannya. Berikut adalah rangkaian yang dibuat di Proteus yang mana di sini digunakan logic state, kemudian juga menggunakan gerbang logika NOT, AND, OR, kemudian digunakan 3 buah flip-flop yang kemudian disambungkan kepada 2 buah traffic light. Kemudian untuk masing-masing dari flip-flop ini juga disambung pada clock DC. Nah, untuk inputan dari masing-masing flip-flop ini menyesuaikan dari data berikut yang merupakan port yang harus dituju untuk menghasilkan output yang ada pada rangkaian yang diperlukan. Berikut adalah simulasi untuk rangkaian traffic light pada Proteus yang digunakan pada 2 kondisi, yaitu kondisi unsafe dan safe. Kondisi unsafe yaitu ketika nilai dari logic state bernilai 0 dan juga ketika safe dia bernilai 1 untuk logic state-nya. Pertama, ketika dia unsafe, dapat dilihat di simulasinya bahwa terjadi delay ketika kedua lampu sama-sama berwarna merah. Lalu kemudian untuk kondisi safe, ketika logic state-nya bernilai 1, apabila pada lampu pertama merah, maka lampu kedua akan bernilai langsung hijau. Dan untuk di kondisi safe ini tidak terjadi delay sehingga dinilai kondisi yang lebih bagus daripada untuk kondisi yang unsafe sebelumnya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.